Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan Clean Code dan Design Pattern dengan pembahasannya yaitu Clean Class. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membentuk objek dan data structures, lalu juga kita sudah menyediakan kapan harus menggunakan objek dan kapan harus menggunakan data structures dengan baik. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membentuk kelas yang mengikuti standar Clean Code itu sendiri. Ada 3 poin di dalam Clean Class tersebut, yaitu Class Organizing, Class Size, dan Organization for Change. Saya akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu Class Organizing. Di Class Organizing ini, fokusnya adalah kita sebagai developer harus bisa mengorganize atau menempatkan elemen-elemen yang ada dalam suatu kelas dengan posisi yang tepat dan stabil ataupun konstan. Maksudnya apa? Kita akan bisa mengurutkan terlebih dahulu mana elemen-elemen yang ditempatkan di paling awal kelas sampai nanti di akhir sebuah kelas. Sebagai contoh, kalau misalkan saya punya konstanta atau punya variabel, mana yang saya harus lebih tempatkan terlebih dahulu? Atau misalkan saya punya atribut dan metode, mana yang harus saya tempatkan terlebih dahulu di awal kelas, baru kita ikuti dengan yang lainnya. Nah, itu kita akan bahas di Class Organizing. Poin nomor 2, kita akan membahas tentang class size, di mana di class size ini kita akan belajar bagaimana membuat ukuran kelas tidak terlalu besar, sehingga satu kelas akan menghandle hanya satu responsibility. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian di sini juga kita akan membentuk kelas yang adaptif terhadap perubahan karena kita akan mempelajari konsep organizations for change. Artinya kita harus bisa membuat si desain kelasnya menjadi adaptif kepada perubahan. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, kita mulai dulu dengan class organizing. Dalam class organizing, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan membuat penempatan elemen-elemen dalam sebuah kelasnya menjadi terstruktur, mudah dibaca, dan konsisten. Kenapa harus konsisten? Ya agar developer atau orang yang nantinya membaca kode program yang kita buat itu secara budaya akan menempel di otaknya. Oh, oke, bagian pertama itu akan ditempati oleh apa dan seterusnya. Proses learning rate-nya akan menjadi kecil ketika seseorang membaca kode program yang kita buat. Di dalam buku Clean Code ini adalah urutan-urutan yang disarankan untuk digunakan. Sebagai contoh di sini ada penempatan yang pertama di awal kelas itu adalah konstanta yang sifatnya public static. Nah, tentunya kita juga akan melibatkan modifier atau hak akses di dalam elemennya tersebut. Kemudian pada bagian yang kedua itu akan diikuti dengan variable static yang sifatnya private, kemudian diikuti dengan objek yang sifatnya private, baru kemudian diikuti dengan variabel biasa yang sifatnya public. Itu untuk bagian variabel. Lalu bagaimana dengan bagian method? Bagian method sendiri nanti penempatannya adalah public method terlebih dahulu, lalu kita akan ikuti dengan private method. Nah, tentunya penempatan public method ataupun antar private methodnya harus mengikuti aturan step down rule yang ada di clean method di pembahasan kuliah sebelumnya. Maksudnya apa? Step down rule, kita harus menempatkan metode dari yang metode memanggil ke metode yang dipanggilnya. Sehingga misalkan saya punya dua buah metode A dan metode B, di mana metode A akan memanggil metode B, misalkan seperti itu, maka kita akan tempatkan metode A terlebih dahulu, barulah kita akan tempatkan metode B di bawahnya. Tentunya kalau kita baca step down rule, kita akan bisa mengikuti cerita alur dari sebuah metode. Tolong dibaca kembali di bagian yang step down rule di clean method. Ini tadinya adalah pembahasan tentang step down rule, akan saya lewatkan. Kemudian ada fokus yang kedua di dalam clean class itu sendiri, yaitu class size. Di mana class size adalah sebuah konsep untuk kita sebagai developer membuat ukuran kelasnya menjadi kecil. Kecil di sini bukan berarti secara ukuran, tapi secara responsibility-nya. Nah, ada 2 konsep yang bisa kita terapkan di dalam class size itu sendiri. Yang pertama, metode yang kita bisa terapkan adalah single responsibility principle. Di mana single responsibility principle ini memastikan kita membuat kelas itu hanya menghandle satu buah responsibility. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kemudian, concern yang kedua adalah kita juga harus memeriksa cohesion atau kohesi antar komponen atau elemen yang ada pada sebuah kelas. Perlu kita ingat kemarin bahwa ada sebuah tugas yang saya berikan ke Anda untuk Anda merefresh kembali ingatannya tentang cohesion dan coupling. Dalam dunia software engineering,
ketika kita mendesain kode program, maka ada sebuah hukum yang mengatakan bahwa kode program yang kita buat harus mengikuti rule high cohesion, loose coupling. Apa makna cohesion di sini? Cohesion adalah keterkaitan antar elemen yang ada pada sebuah hal. Karena halnya adalah kelas, ya maka dalam hal ini adalah keterkaitan elemen dalam sebuah kelas. Tentunya kita harus membuat hal-hal yang memiliki keterkaitan yang tinggi itu berada dalam sebuah hal. Atau kalau dalam hal ini berarti dalam sebuah kelas. Kebalikannya, ketika kita berbicara coupling, coupling itu lebih berbicara kepada keterkaitan atau keterhubungan antar kelas. Dimana misalkan kelas yang satu memiliki metode, dan metode tersebut memanggil metode yang ada di kelas lainnya. Nah, kita harus membuat desain dari suatu kelas itu loose coupling. Jangan membuat kelas yang metodenya bergantung penuh terhadap kelas yang lainnya. Kenapa? Karena hal itu akan mengakibatkan jika metode yang dipanggilnya berubah, maka bisa saja terjadi perubahan makna yang ada di kelas yang memanggilnya itu sendiri. Nah, mari kita lihat single responsibility principle. Contoh ini adalah sebuah kelas super dashboard di mana ada banyak metode di dalamnya. Walaupun kita bisa lihat di sini metode-metode tersebut memang berhubungan dengan super dashboard, tapi ukuran kelas di dalam super dashboard ini menjadi terlalu besar. Nah, anggaplah kita akan menghilangkan beberapa buah metode lalu memecahkannya menjadi beberapa kelas di kelas yang lain. Itu pun juga tidak cukup membantu. Karena ketika kita misalkan melempar berbagai hal ke kelas lain atau memecah responsibility-nya ke kelas lain pun juga, ketika kita melihat ke sini, kita juga masih melihat bahwa cohesion-nya itu tidak tinggi. Kenapa? Karena kita berbicaranya di sini adalah super dashboard. Ibaratkan kita pengen membuat sebuah fungsi dashboard seperti itu, tetapi yang dibahas di sini lebih kepada versioning. Contoh ada get major version number, get minor version number, lalu get build number. Tentunya cohesion di sini jadi kecil. Kenapa? Ya memang sih kita bisa katakan bahwa 3 ini memiliki cohesion yang tinggi. Tapi kalau kita tarik hubungannya dengan nama kelasnya, tentunya hal ini tidak ada hubungannya. 3 hal ini, get major version, get minor version, dan get build number, itu punya cohesion yang tinggi, tapi cohesionnya lebih pada ke arah versioning. Nah, caranya adalah ketika kita menemukan cohesionnya seperti ini, kita akan pecah menjadi seperti ini. Jadi ada sebuah kelas version di sini yang ada 3 hal tadi. Sementara nanti untuk super dashboard yang tadi ya sisanya tinggal hanya get last focus komponen dan set last focus. Yang memang komponen ini, 2 komponen ini memiliki cohesion yang tinggi untuk si super dashboard. Yang 3 ini karena sekali lagi cohesionnya tinggi tapi untuk versioning, maka kita akan pisahkan 3 elemen ini yang memiliki cohesion yang tinggi menjadi sebuah kelas tersendiri. Itu konsep dari cohesion, high cohesion. Berikutnya, sebagai contoh ada public class staff, di mana di dalamnya ada check email, send email, sampai print letter. Di sini kita bisa lihat bahwa memang 4 elemen yang ada di sini, atau 4 metode yang ada di sini memang memiliki cohesion yang tinggi. Check email, send email, email validate, dan print letter itu sangat berhubungan erat dengan email. Tapi ternyata ini digabungkan bersama metode-metode yang lain di dalam kelas staff. Ya memang sih pada pelaksananya memang staff yang akan mengirimkan emailnya. Tapi kalau kita berbicara public class staff, maka kelas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengolahan data yang berhubungan dengan staff. Bukan yang berhubungan dengan cek email ataupun juga dengan metode-metode email lainnya. Nah, tentunya dengan konsep cohesion yang tadi, kita akan memecah si hal-hal yang memiliki cohesion tinggi ini menjadi sebuah kelas, di mana nanti di dalam kelas staff hanya tersisa metode-metode yang cohesionnya tinggi terhadap si kelas itu sendiri. Contoh seperti ini, di kelas staff nanti sisanya hanya tinggal masalah data, yaitu getter dan setter kalau Anda lihat di sini, dan memang mengurusi hanya masalah data dari seorang staff. Sementara untuk nanti yang lain, untuk yang cek email dan segala macam, kita akan bikinkan sebuah kelas sendiri, yaitu misalkan public class email staff dan segala macam. Itu konsep dari single responsibility dan high cohesion. Nah, yang terakhir fokus dari clean class adalah organizing for change.
di mana Organizing for Change ini berfokus kepada bagaimana membuat desain kelas yang jauh lebih adaptif terhadap perubahan. Sekali lagi, tadi saya sebutkan di awal, bagaimana cara membentuk kelas agar desain kelasnya menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Caranya adalah memanfaatkan abstraksi. Hal-hal yang sifatnya mirip bisa kita tarik menjadi sebuah abstraksi, lalu nanti kelas-kelas lainnya tinggal memanfaatkan atau mengoverriding metode-metode yang ada di abstraksi tersebut. Nah, bagaimana halnya kita akan lihat di sini. Misal kita punya kelas yang tadi, kelas SQL, dan masing-masing isian metodenya di sini. Nah, yang perlu kita bayangkan, anggaplah di sini memang belum ada isinya, yang perlu kita bayangkan nanti masing-masing metode di sini itu akan mempunyai isi dan pekerjaannya masing-masing. Nah, tentunya ketika ada satu perubahan, misal saya merubah select all, saya ubah isinya, dan ternyata select all-nya error. Tentunya error ini akan memberikan pengaruh besar kepada kelas SQL. Ya, karena memang select all tempatnya ada di kelas SQL untuk kasus ini. Tentunya hal ini akan mengganggu proses adaptive to change dari sebuah kelas. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa melihat kemiripan yang terjadi di sini, yaitu setiap metode pasti akan ada isinya dan akan ada pekerjaannya. Nah, anggap saja pekerjaan tersebut kita jadikan satu buah metode yang sifatnya umum, yaitu misalkan generate. Nah, maka desain kelasnya nanti akan saya ubah menjadi, si SQL ini akan saya abstraksi menjadi sebuah abstract class atau interface. Ya, dalam kasus buku ini kita akan ubah jadi abstract class SQL, di mana nanti si SQL tersebut akan mempunyai sebuah metode, yang metode tersebut akan berlaku untuk akan mewakili metode-metode yang ada di sini. Anggap saja namanya generate seperti itu. Lalu nanti generate tersebut akan di-overriding di masing-masing kelas yang lain. Nah, kelas-kelas yang lain itu berasal dari metode-metode yang ada di sini. Contoh, misalkan insert akan menjadi sebuah kelas tersendiri. Select all akan menjadi sebuah kelas itu sendiri, di mana nanti kelas-kelas dari metode tersebut akan mengoverride metode yang ada di abstraksi itu tersebut. Contoh ini, misalkan saya punya abstract public class SQL, lalu tadi saya bilang di dalamnya akan ada sebuah metode generate, ya karena semua hal pasti akan mengenerate sesuatu tentunya. Di mana nanti yang create tadi, contoh di sini create, itu akan diubah menjadi sebuah kelas di sini. Kelas tersebut tentunya harus bisa bergantung kepada abstraksinya. Nah, nama abstraksinya kan tadi adalah kelas SQL ini yang abstrak. Maka kita akan masukkan di sini extend SQL, lalu kita tinggal mengoverriding metode yang ada di abstrak kelas tersebut. Tentunya dengan isian yang masing-masing, tergantung dari kebutuhan per masing-masing metode yang ada tadi di sebelum ini. Apa sih sebetulnya pengaruhnya? Kita lihat di sini, apabila saya merubah isi yang ada di dalam kelas insert SQL, misalkan seperti itu, nah tentunya perubahan yang ada di sini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kelas-kelas yang lain yang bergantung juga terhadap kelas SQL. Semua hal itu akan menjadi responsibility yang ada di insert SQL ini. Tentunya proses pemecahan ini juga akan mendukung proses single responsibility yang tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu satu kelas harus memiliki satu single atau satu responsibility seperti itu. Nah, ini tentunya ini akan membuat kelas-kelas yang ada di sini menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Setiap ada perubahan, tinggal kita menuju ke kelas yang kita harapkan untuk diubah tanpa mengganggu kelas-kelas yang lainnya. Nah, tentunya juga konsep seperti ini juga dinyatakan di dalam suatu prinsip, namanya prinsip dependency inversion, yang mengatakan bahwa kalau saya punya sebuah kelas, maka kelas tersebut harus bergantung kepada abstraksi dari kelas tersebut dan bukan kepada kelas konkret lainnya. Tentunya hal ini untuk mengurangi konsep coupling yang mungkin terjadi di antar kelasnya seperti itu. Nah, ini yang juga tadi saya bilang bahwa kebergantungan kelas terhadap abstraksinya dan bukan kepada kelas konkret atau dengan kelas yang lainnya yang bukan abstrak, itu juga bisa menurunkan ukuran dari coupling yang terjadi di antar kelas itu sendiri.
Nah, ini kita akan berikan sedikit contoh tentang coupling supaya mungkin Anda terbayang. Di sini ada sebuah kelas namanya kelas subject, lalu ada kelas topik, di mana kelas subject memiliki kelas start reading yang memanggil method understand yang ada di kelas topik itu sendiri. Contoh ini menyatakan bahwa kode program ini memiliki coupling yang tinggi. Kenapa couplingnya dinyatakan tinggi? Karena ketika terjadi perubahan di understand, misalkan saya pengen start readingnya menghasilkan sesuatu yang lain, maka kita harus merubah isinya di understand ini. Padahal sekali lagi, yang berharap berubah itu adalah start reading, misalkan seperti itu. Saya ingin start readingnya bukan menghasilkan teks tag coupling konsep, misalkan seperti itu. Saya ingin si start reading ini justru menampilkan misalkan hello atau hi. Nah, berarti kan kita harus bisa mencari dulu hubungannya bahwa understand ini berada di kelas lain, lalu kita masuk ke metodenya, baru kita ubah isinya. Nah, tentunya kita akan merubah metode dari suatu kelas yang lain, padahal kita justru ingin hanya mengubah konsep start readingnya. Nah, proses coupling itu sendirilah yang sebetulnya membuat desain kode programnya menjadi kurang baik. Nah, bagaimana caranya? Ya, anggaplah kita misalkan berkemungkinan start reading ini menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kita akan memanfaatkan konsep abstraksi untuk bisa nanti membuat desain kelasnya menjadi adaptif terhadap perubahan. Nah, pada contoh kali ini kita memanfaatkan interface topik di sini, di mana interface topik tadi yang di sini itu akan memiliki sebuah metode namanya understand. Nah, tadi kan saya bilang understand-nya bisa saja menghasilkan teks yang berbeda. Contoh kalau di sini ada tight coupling konsep, misalnya saya mau punya yang lain juga, nah itu nggak masalah, kita bikin dulu saja public interface topik, lalu kita akan buat setiap tampilan yang berbedanya menjadi sebuah kelas. Contoh misalkan di topik 1 dia akan memunculkan got it, di topik 2 dia akan memunculkan understand. Nah, tentunya hal ini memanfaatkan konsep interface yang ada di dalam kode program yang kita buat. Sebetulnya kita nggak usah bingung lagi bahwa interface sendiri adalah sebuah bentuk abstraksi. Kalau misalkan Anda lupa tentang hal ini, silakan baca kembali konsep abstract class dan interface pada object oriented programming seperti itu. Nah, sehingga yang tadinya kelas subject memiliki sebuah metode yang memanggil understand, dia bisa saja memanggil understand dalam bentuk yang berbeda. Caranya gimana? Ya, caranya adalah si kelas subject ini, metode di dalam kelas subjectnya tinggal menginstansiasi mana kelas yang akan dia gunakan. Sebagai contoh, misal saya memunculkan got it, maka saya akan menginstan objek T-nya dengan topik 1. Kalau Anda perhatikan di sini, deklarasi T ini adalah terhadap kelas topik, ya, terhadap interface topik yang ini. Sementara kita menginstansinya menggunakan topik 1. Sehingga ketika kita panggil understand, maka yang muncul adalah get it. Nah, bagaimana misalkan kalau subjek atau kelas subjek ini mau memunculkan teks understand? Ya mudah, kita tidak usah lagi merubah kelas topik 2 yang ada di sini. Tapi kita tinggal ubah saja di kelas subjek. Kita tidak usah menelusuri kembali ini ada di mana dan seterusnya. Kita tinggal munculkan saja di sini menjadi topik 2. Otomatis understand-nya ketika dipanggil akan memunculkan teks understand. Itu konsepnya. Sekali lagi, yang menjadi fokus dari ini semua sebetulnya di akhir adalah kelas yang kita buat harus memiliki konsep high cohesion dan low coupling. Sekian materinya. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan mahasiswa di LMS Unicom. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak, saya mau menanyakan tentang penggunaan abstract class dengan interface. Pada kasus seperti apa ya Pak untuk penggunaan abstract class? Karena kasus-kasus yang saya temui biasanya kebanyakan pada level tertinggi menggunakan interface. Sebetulnya antara abstract class dengan interface itu sama-sama konsep abstraksi. Nah, cuman ada bedanya. Bedanya adalah abstract class itu memungkinkan kita membuat metode yang sifatnya konkret, bukan abstrak. Sehingga ketika misalkan Mas Lukman bertemu kasus di mana ada sebuah kelas abstraksi yang di dalamnya masih ada metode konkret, maka jangan gunakan interface, tapi gunakan abstract class. Selain itu juga bedanya, interface itu memang difokuskan untuk mengakomodir perihal template yang ada di dalam konsep object oriented programming. Maka dari itu, isi dari interface seluruhnya adalah metode yang abstrak.
Yang nantinya masing-masing mau abstract class, mau overriding, metode yang sifatnya abstrak itu bisa di overriding di dalam kelas konkretnya. Atau kelas yang mengimplement interface atau kelas yang mengextend abstract class itu sendiri. Itu jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Dan juga saya mau menanyakan menurut konsep open close principle, kita tidak boleh memodifikasi tapi hanya boleh menambahkan. Apa ada kondisi kita diperbolehkan memperbaharui interface tertinggi? Karena saya baca tentang decorating pattern pada buku Head First Design Pattern, kita tidak boleh mengubah kelas tertinggi walaupun proyeknya masih kecil. Apakah dengan konsep interface, mengextend interface tidak mempengaruhi performa? Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, saya jawab dulu yang tentang apakah kita tidak boleh mengubah kelas tertinggi? Mengubah kelas tertinggi itu mempunyai konsekuensi yang begitu besar, karena kelas tersebut bisa saja di-extend oleh kelas yang lain, atau berelasi dengan kelas-kelas yang lain. Tentunya ketika satu perubahan di kelas yang paling tinggi, itu akan memberikan efek domino ke kelas-kelas yang berelasi dengan dirinya. Bentuk relasinya ya apapun, bisa berupa association, kemudian dependensi, komposisi, kemudian agregasi, ada lagi juga generalisasi dan implement seperti itu. Nah, itu juga harus hati-hati. Oleh karena itu, perubahan harus bisa dibuat di level yang paling rendah atau di level yang paling ujung yang nantinya mungkin bisa digunakan oleh developer untuk membangun sesuatu. Biasanya konsep open close principle ini kita gunakan ketika membangun class library atau juga membangun si framework, misalkan seperti itu. Jadi usahakan kita mengabstraksi untuk level kelas yang paling tingginya, di mana nanti si level yang paling tinggi ini diusahakan memang tidak mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadinya di kelas-kelas yang mengimplement dari kelas tertinggi sendiri, atau mengextend dari kelas yang paling tinggi itu. Sehingga proses perubahannya tidak berefek banyak atau tidak berdampak besar ke perubahan kode program secara keseluruhan di project tersebut. Intinya adalah menggunakan konsep abstraksi itu menjadi membuat lebih aman. Bayangkan ketika kita misalkan punya sebuah metode yang berada di seluruh kelas, maka kita bisa tarik itu menjadi sebuah abstraksi di atasnya. Lalu isinya bisa ditentukan oleh masing-masing kelas yang ada di bawahnya atau yang mengextend dirinya sendiri. Kalau dalam hal interface berarti mengimplement si interface tersebut. Tentunya hal itu akan jauh lebih mudah ketika kita mau memelihara isiannya. Kita tidak perlu mengganggu kelas tertinggi ini dan kita hanya perlu melakukan proses kustomisasi di kelas-kelas bawahnya. Itu konsepnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah konsep interface mengextend interface tidak mempengaruhi performa? Segala sesuatu pasti mempengaruhi performa. Cuma begini, ada sebuah trade-off yang begitu jelas tentang salah satu hal yang Anda harus korbankan. Konsep abstraksi tentunya membuat si kode program menjadi terpecah. Karena pasti ada pemecahan antara yang abstrak dengan yang konkret seperti hal tersebut. Pemanggilannya pun juga akan seperti itu. Tapi di sini ada sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Dengan kita memecah hal tersebut, tentunya akan membuat proses maintenance-nya menjadi lebih mudah. Ketika ada perubahan, dia akan lebih adaptif. Nah, tentunya kan tinggal Mas Lukman pilih nih, mana yang mau Mas Lukman lebih prioritaskan. Kalau misalkan Mas Lukman bilang, ini mah nggak akan ada perubahan, ya udah ngapain kita abstraksi? Lebih baik jadikan satu. Tapi kalau memang misalkan akan ada banyak perubahan, ya lebih baik diabstraksi lalu kita bikin kelas-kelas konkret di bawahnya seperti itu. Tentunya hal itu akan bisa menjaga si desain kelasnya menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Masalah performa sekali lagi memang pasti akan berpengaruh. Cuman apakah hal tersebut layak untuk diperjuangkan? Nah, itu juga harus ditanyakan juga ke Mas Lukman dan tim ketika menghadapi suatu kasus seperti itu. Itu jawabannya dari pertanyaan ini. Karena semua pertanyaan sudah saya jawab, maka perkuliahan untuk Clean Class saya sudahi. Terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.